Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kita akan membahas ilmu Allah, alam kauniyah yang ada di sekitar kita kita bisa temui di sekitar kita. Kita akan belajar tentang respirasi tumbuhan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari, bisa kita amati di sekitar kita, bagaimana proses respirasi, artinya bernafas tumbuhan itu juga bernafas karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Dia tumbuh berkembang sampai menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati bersama tentunya apa itu respirasi? Respirasi adalah oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk ATP ataupun senyawa berenergi tinggi Nah, selain itu, respirasi juga menghasilkan senyawa antara yang berguna sebagai bahan disintesis berbagai senyawa lain. Nah, dia akan menghasilkan suatu senyawa antara yang berguna sebagai bahan sintesis berbagai senyawa lain nantinya tentunya. Nanti hasilnya ini menjadi produk yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, hasil akhir respirasi adalah karbon dioksida yang berperan sebagai keseimbangan karbon di dunia ini Kemudian respirasi itu berlangsung siang malam karena cahaya bukan merupakan syarat seperti kemarin waktu fotosintesis. Kalau fotosintesis itu kita ataupun terjadi pada tanaman itu di siang hari sementara respirasi itu bisa siang, bisa malam tidak tergantung pada sinar atau kebutuhan sinar matahari. Ini tergambar bisa kalau fotosintesis itu pada siang hari karena kebutuhan sinar atau yang kita didapatkan biasanya dari sinar matahari Kemudian respirasi ini berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen Respirasi itu menjadi atau dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, respirasi anaerob. Anaerob artinya tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi macam ini semacam ini terjadi hanya dalam keadaan khusus. Misalnya substrat respirasi adalah glukosa. Ini adalah glukosa Ini adalah glukosa, kemudian dibentuk ini 2CH5OH plus, ini dia akan dihasilkan karbon dioksida ditambah dengan ATP, adenosin trifosfat Kemudian yang kedua, respirasi aerob ini memerlukan oksigen di mana penguraian lengkapnya sampai dihasilkan karbon dioksida dan H2O reaksinya. Nah, ini ini didapatkan dari C6H12O6, selanjutnya dihasilkan 6H2O plus karbon dioksida plus ini ATP adenosin trifosfat. Oke, kita lanjutkan. Apa sih perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob itu? Nah, ada beberapa atau yang kita jadikan sebagai faktor pembeda. Yang pertama itu adalah status prosesnya. Nah, bagaimana respirasi aerob
umum terjadi, sementara respirasi anaerob itu hanya dalam kondisi khusus ya. Kemudian kapan waktunya berlangsung dia? Respirasi aerob ini berlangsung pada semua umur ya. Kemudian yang ini ya, yang anaerob itu sementara hanya fase-fase tertentu. Kemudian bagaimana dengan energinya? Untuk aerob itu energinya sangat besar ya. Kemudian untuk anaerob itu energinya kecil. Kemudian apa yang terjadi, merugikan atau tidak ya? Pada aerob itu tidak merugikan, sementara anaerob itu merugikan, akan menghasilkan senyawa yang toksik ya, senyawa-senyawa yang beracun. Kemudian hasil akhirnya untuk respirasi aerob ini memerlukan oksigen ya. Ini di sini ya, oksigen. Bagaimana kebutuhan akan oksigen atau seperti apa ya? Di dalam aerob itu memerlukan oksigen, sementara pada respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Nah, hasil akhirnya untuk kedua respirasi ini, untuk aerob itu karbon dioksida, sementara yang respirasi anaerob itu adalah alkohol dan karbon dioksida. Jadi yang aerob dihasilkan karbon dioksida dan H2O ya, air. Kemudian sementara yang anaerob itu alkohol dan ini ya, karbon dioksida. Nah, ini untuk anaerob ini ya, sering kita sebetulnya sudah kita lakukan untuk makanan ya. Kalau misalnya kita bikin tape ataupun bikin proses fermentasi anaerob, itu biasanya dihasilkan adalah alkohol dan karbon dioksida. Termasuk untuk di bidang peternakan sering kita melakukan atau membuat fermentasi pada pakan ternak atau hijauan pakan ternak. Misalnya ya, pembuatan silase itu adalah proses di mana dilakukan fermentasi secara anaerob ya. Di situ terjadi proses respirasi dari jaringan ataupun organ tanaman tersebut, walaupun sudah mati kita proses, tetapi di situ ada misalnya bakteri, ada jamur, ada yeast ya, yang ada di situ terjadilah interaksi. Nah, akan dihasilkan suatu alkohol ya dan karbon dioksida. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu yang ini ya. Misalnya kalau untuk tape itu kan produk yang lebih sederhana tentunya ya, dibanding kita makan singkongnya. Nah, respirasi terdiri dari satu rangkaian reaksi kimia di mana karbohidrat dan mol organik lainnya dioksidasi untuk memperoleh energi yang tersimpan dari hasil fotosintesis dan rangka karbon yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel ya. Jadi sangat bermanfaat ini. Jadi bagaimanapun itu akan tumbuh berkembang itu terjadi proses ya. Sel di dalam tumbuhan itu juga diproses dan dipelihara supaya terjamin dia. Selanjutnya, proses oksidasi atau pembakaran secara umum terjadi pada tempat yang kering dan biasanya energi yang dikandung dilepas dalam bentuk panas ya. Tetapi pada respirasi terjadi dalam medium cair dan prosesnya terjadi secara bertahap, dan energi yang dilepas diubah menjadi energi berguna dalam bentuk senyawa kimia yang dapat dipakai untuk sintesis, bisa digunakan untuk bergerak dia dan pertumbuhan. Kita lihat misalnya tanaman dari hari ke hari itu misalnya dia tumbuh berkembang, tambah misalnya ada pucuknya, nanti pucuk itu jadi daun, daun itu nanti muncul pada waktunya ada bunga dan seterusnya. Itu adalah proses yang dimulai dari berbagai macam hal produk yang dihasilkan, mulai dari pemeliharaan sel ya,
bertambah selnya, dan dia bergerak dan tumbuh tanaman tersebut. Nah, mekanisme respirasi ya. Reaksi respirasi ini adalah kebalikan dari ringkasan reaksi fotosintesis ya. Kita tahu fotosintesis dalam kebahasan yang lalu bagaimana ya. Pada fotosintesis karbon dioksida direduksi menjadi glukosa dengan H2O sebagai sumber elektron dan hidrogen, sedangkan pada respirasi glukosa dioksidasi menjadi karbon dioksida, dibentuk H2O atau air sebagai produk. Nah, meskipun demikian ya, kedua proses ini berbeda ya, karena enzim yang berperan, yang membantu enzim di dalam proses itu juga berbeda, dan lokasi terjadinya sudah barang tentu berbeda ya. Jadi istilahnya tempatnya berbeda, yang berperan berbeda, enzimnya juga yang membantu proses itu berbeda. Nah, respirasi ini terjadi pada semua sel hidup ya pada tanaman tersebut, sedangkan fotosintesis terjadi pada sel yang berkloroplas. Nah, intinya ya, kalau pada respirasi itu terjadi pada semua sel hidup ya. Sementara pada fotosintesis itu adalah terjadi pada sel yang berkloroplas. Nah, proses respirasi mengalami 3 tahap reaksi yang terpisah, yaitu yang pertama itu adalah glikolisis ya, terjadi di sitosol. Kemudian yang kedua itu siklus asam sitrat atau Krebs cycle ya, terjadi pada matriks mitokondria. Kemudian yang ketiga itu transfer elektron, terjadi pada membran krista mitokondria. Keseluruhan itu terdiri dari lebih 50 rangkaian reaksi yang cukup rumit ya. Ini kalau kita gambarkan reaksi di dalam proses ini ya, respirasi. Nah, tadi ya, fotosintesis itu terjadi pada sel yang berkloroplas ya, tetapi pada respirasi itu hampir semuanya terjadi di sel hidup ya. Ini kalau fotosintesis ini membutuhkan oksigen ya. Nah, inilah yang terjadi nanti itu terjadi proses glikolisis ya, kemudian terjadi Krebs cycle atau siklus Krebs-nya ya, kemudian tempatnya ini juga di dalam proses respirasi itu dihasilkan energi nanti atau elektron yang bisa dimanfaatkan untuk metabolisme di dalam sel tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, sekarang ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi respirasi ya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Faktor tersebut digolongkan atas faktor dalam dan faktor luar ya. Jadi ada yang mempengaruhi itu faktor dalam dan faktor luar. Nah, apa Pak faktor yang dari dalam? Misalnya ya, faktor dari dalam yaitu umur misalnya ya, kemudian tipe jaringan ataupun organ, bentuk pertumbuhan dari suatu spesies misalnya, itu adalah termasuk kategori faktor dalam. Umur juga mempengaruhi laju respirasi, di mana sel atau jaringan modal itu lebih cepat ya, kita tahu sama ya. Jadi sudah bisa ditebak, sel jaringan muda kan lebih aktif ya, lebih cepat daripada umur dewasa, sebab aktivitas metabolisme yang memerlukan energi dan rangka karbon untuk pertumbuhannya. Nah, sementara jaringan meristem lebih tinggi laju respirasi dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi jaringan meristem itu lebih lajunya lebih tinggi karena sifat jaringan berperanan membentuk sel-sel baru, sehingga memerlukan materi dan energi yang banyak. Oleh karena itu diperlukan laju respirasi yang tinggi pula ya. Kemudian bagaimana dengan faktor luarnya? Faktor luar itu diantaranya adalah misalnya ya, konsentrasi oksigen,
suhu dan cahaya ya. Jadi faktor-faktor lingkungan yang ada di luarnya. Misalnya di sini kita gambarkan oksigen. Oksigen sangat penting dalam respirasi karena oksigen adalah penerima elektron terakhir yang menentukan keberhasilan terbentuknya adenosin trifosfat atau dikenal dengan ATP. Jika konsentrasi oksigen ini rendah, maka laju respirasi bakal rendah juga. Dan ini terjadi jika akar misalnya tergenang air ya. Untuk sementara waktu terjadi respirasi anaerob ya, menghasilkan energi yang kecil ya, sehingga tidak mencukupi untuk proses kehidupan. Jika terjadi waktu lama, maka tumbuhan akan mati ya. Misalnya terjadi di tempat-tempat yang banjir misalnya, kan kita lihat ya, tumbuhan rata-rata itu mati ya, karena ya untuk awal-awal karena tergenang dia ada proses anaerob, energinya sangat kecil seperti tadi yang digambarkan sudah kita bahas di depan ya. Justru proses respirasi aerob itu yang lebih tinggi ya. Nah, tumbuhan yang hidup pada habitat yang kurang oksigen mempunyai adaptasi dia. Ya, beda ya, yang tergenang atau digenangi, atau memang secara alami tumbuhan tersebut hidup di habitat yang kurang oksigen, yang mempunyai adaptasi khusus untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen tersebut ya. Misalnya tumbuhan yang hidup di air tergenang seperti pada padi misalnya ya. Padi itu kalau tidak ada air ya tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup dia, dan memang harus digenangi. Tetapi ya ada juga padi yang padi ladang memang tidak butuh banyak air. Jadi contohnya itu yang memang menginginkan genangan ya, seperti padi tadi. Maka padi tersebut mempunyai batang berongga dan adanya jaringan iron kim. Dengan demikian juga ada juga tanaman yang lain, misalnya bakau. Kalau Anda lihat di pantai ya, dengan akar yang masuk dia ke dalam air ya, yang mempunyai akar nafas dia. Kalau Anda lihat di pantai kebetulan banyak mangrove atau bakau, itu Anda bisa lihat akarnya memang khas dia ya. Seperti akar-akar yang bisa menyangga dan dia bisa masuk ke dalam air ya, waktu pasang atau pasang surut ya, biasanya di pinggir pantai itu, dan dia dapat tumbuh dengan baik karena sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Sebetulnya ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari ya, kok bisa ya tergenang tetapi bisa mampu dia tumbuh ya. Termasuk misalnya eceng gondok misalnya, atau kiambang ya, yang mereka memang secara habitat atau dia bisa tumbuh di daerah yang tergenang ya. Beda dengan kalau kita genangi atau terjadi banjir, maka itu akan bisa mematikan tanaman atau tumbuhan yang ada. Yang berikutnya faktor luar itu adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi respirasi karena respirasi adalah reaksi enzim pada reaksi metabolisme berlaku Q10, yaitu bila suhu naik 10 derajat Celcius maka laju reaksi naik 2-3 kali lipat. Tapi ya pada organisme berlaku sampai suhu optimum. Nah, hal ini disebabkan makin naik suhu maka energi kinetis larutan tersebut akan meningkat dan mempercepat reaksi melampaui suhu optimal atau optimum. Laju reaksi menurun sampai suhu maksimum tersebut. Hal ini disebabkan tinggi suhu akan mempengaruhi kerja enzim yang ada. Nah, enzim adalah protein. Sifat protein itu bagaimana? Jika suhu tinggi, maka protein akan mengalami koagulasi sehingga sisi aktif enzim itu akan terganggu. Kemudian secara umum semakin tinggi temperatur, penurunan kecepatan respirasi, semakin
semakin cepat. Suhu juga mempengaruhi kelarutan oksigen yang terjadi di dalam proses tersebut. Yang berikutnya itu adalah faktor luar, itu adalah cahaya. Cahaya secara tidak langsung sebetulnya mempengaruhi respirasi sehubungan dengan ketersediaan substrat yang dipakai untuk sintesis ya. Jika cahaya cukup, maka proses fotosintesis itu akan tinggi ya, mengakibatkan tersedianya senyawa karbohidrat sebagai substrat respirasi. Hal ini bisa dibuktikan di mana laju respirasi misalnya 1-2 jam setelah fotosintesis aktif, laju respirasi lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi gelap ya. Demikian juga daun ya, cahaya ya, demikian juga ini laju respirasi lebih tinggi misalnya 70 sampai 90 mikromol karbon dioksida per gram biomassa per jam dibandingkan dengan daun yang biasa terlindung ya, yang maksudnya di sini adalah daun yang terkena cahaya ya, dibanding kena shading ataupun naungan, maka dia akan lebih kecil ya, lebih rendah, misalnya di kisaran 20 sampai 45 mikromol karbon dioksida per gram biomassa per jam. Jadi ada perbedaan ya, itu yang lebih tinggi itu pada daun yang kena cahaya ya. Oke, yang berikutnya adalah kadar garam anorganik dalam medium ya. Jaringan atau tumbuhan yang dipindahkan dari air ke larutan garam misalnya akan menunjukkan kenaikan respirasi ya. Respirasi di atas normal ya, semacam ini disebut respirasi garam. Berikutnya adalah faktor luar, itu adalah faktor rangsangan mekanik ya. Daun yang digoyang-goyang misalnya tertiup angin itu menunjukkan kenaikan respirasi. Jadi itu jangan dianggap sepele ya, angin, kenapa ada angin, itu akan membantu proses respirasi ya. Subhanallah, sebetulnya alam kauniyah, alam yang ada di sekitar kita itu harusnya atau kita harapkan bisa kita pelajari dan meningkatkan keimanan, karena ilmunya sangat luar biasa, banyak sekali pelajaran di situ ya. Proses hanya digoyang-goyang aja bisa meningkatkan respirasi ya. Kalau hal itu dilakukan berulang-ulang, reaksinya menurun ya, sampai batas tertentu dia akan menurun ya, tidak naik terus. Nah, kenaikan respirasi ini mungkin disebut dengan efek pemumpaan ya, seolah-olah dipompa lebih cepat ya. Nah, yang berikutnya itu faktor luar. Kalau misalnya terjadi luka ya, terjadinya luka di suatu bagian menyebabkan respirasi di tempat tersebut. Jadi dia memerlukan proses bagaimana menyembuhkan luka itu sehingga dia respirasinya meningkat. Nah, umumnya perlukaan menyebabkan terbentuknya meristema, luka yang menghasilkan kalus dia ya, ada istilah kalus ya. Jadi perlukaan tersebut maka akan dibentuk ya jaringan meristem luka yang dikenal dengan kalus tadi. Nah, mungkin kenaikan respirasi ada luka disebabkan oleh bertambahnya substrat atau lebih besar difusi oksigen yang masuk jaringan luka. Yang berikutnya faktor luarnya itu adalah karbon dioksida, di mana kadar karbon dioksida yang tinggi akan menghambat respirasi ya. Selain secara langsung berpengaruh terhadap reaksinya, mungkin karbon dioksida ini atau CO2 ini juga berperan tidak langsung, misalnya pada daun dengan kadar karbon dioksida yang tinggi akan menyebabkan stomata menutup ya, sehingga difusi karbon dioksida ya keluar terhambat dan kadar CO2 dalam jaringan itu akan naik ya. Oke, mungkin pembahasan kajian kita untuk sementara kita cukupkan ya. Sekian dulu. Semoga Anda tetap semangat, tetap dijaga protokol kesehatannya. Semoga Anda selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi